Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih membahas tentang al-masyahid atau kepedulian terhadap masyahid atau peninggalan para anbiya, para sholihin. Nah, di sini beliau akan membahas tentang kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peninggalan para nabi sebelum beliau, dan juga di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita semua agar peduli dan memperhatikan peninggalan tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Inayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi atharil anbiya'is sabiqina wa irsyaduhu ila lihtimami bihima. Ila lihtimami biha. Wa irsyadihi sallallahu alaihi wasallam ila lihtimami biha. Berikut adalah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap peninggalan para nabi sebelumnya, dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirsyad atau membimbing kita semua untuk memberi perhatian terhadap peninggalan tersebut. Wa inayatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil atharil mubarakati sabiqati allati hiya mawatinur rahmati wa manazilul barakati wa mahabitul wahyi wa mawalidul anbiya. Inayatuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika zahiratun wa masyhuratun. Dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap peninggalan yang penuh keberkahan sebelumnya, yang merupakan tempat turunnya rahmat, wa mahabitul wahyi, yang merupakan tempat turunnya wahyu, wa mahabitul wahyi wa mawalidul anbiya, dan juga tempat kelahiran para nabi. Inayatuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika zahiratun wa masyhurah. Perhatian beliau terhadap hal itu sangat jelas dan sangat masyhur. Walana fi dzalika risalatun khassatun satadhharu insyaallah ta'ala fi waqtin lahiqin. Dan dalam hal ini kami memiliki risalah khusus yang insyaallah akan terbit di waktu yang akan datang. Wa naktafi huna bi dzikri hadzal nas. Dan di sini kami cukupkan dengan menyebutkan teks berikut ini. Jadi apa yang akan disampaikan oleh beliau ini tentang kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap peninggalan Nabi sebelumnya. Rawa Malikun fil Muwatta'i an Muhammad ibn Amr ibn Halhalah ad-Daili. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta dari Muhammad bin Amr ibn Halhalah ad-Daili, ibn Halhalata ad-Daili, an Muhammad ibn Imran al-Ansari, dari Muhammad bin Imran al-Ansari, an abihi, berarti Imran al-Ansari, annahu qal, bahwasanya Imran al-Ansari ini berkata, adala ilayya Abdullah ibn Umar wa ana nazilun tahta sarhatin bitariqi Makkah. Kata beliau, kata Imran al-Ansari ini, Abdullah bin Umar mendatangiku saat aku sedang berada di bawah sebuah pohon besar di jalan menuju Mekah. Faqala ma anzalaka tahta hadhihi sarhati. Lalu
Abdullah bin Umar berkata padaku, apa yang membuatmu turun dan bernaung di bawah pohon ini? Faqultu aradtu dhillaha. Lalu aku berkata, aku hanya ingin berteduh dengan naungannya. Faqala hal ghairu dhalik. Lalu Abdullah bin Umar bertanya lagi, apakah ada selain itu maksud atau tujuan kenapa kamu berteduh di sini? Faqultu la. Saya jawab tidak. Ma anzalani illa dhalik. Saya tidak punya tujuan lain kecuali itu. Faqala Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta bainal akhshabaini min Mina wa nafakha biyadihi nahwal masyriqi fa inna hunalika wadiyan yuqalu lahu surar bihi syajaratun surra tahtaha sab'una nabiyya." Kata Nabi SAW seperti yang dinukil oleh Abdullah ibni Umar, kata Nabi, jika engkau berada di antara Akhshabain, dua gunung yang ada di Mina, min Mina, bainal akhsyabaini min Mina, dan beliau mengisyarahkan dengan tangannya ke arah timur. Kata Nabi SAW, maka di sana ada sebuah lembah yang disebut As-Surar, wadi yuqalu lahu As-Surar. Wadi tersebut disebut dengan As-Surar. Di sana kata Nabi ada sebuah pohon, di bawahnya itu ada 70 Nabi sallallahu alaihi wasallam yang surrah. Apa arti dari surrah? Qala Malikun, surrah yakni quti'at suraruhum hina wulidu. Imam Malik berkata surrah maksudnya adalah tali pusar mereka dipotong di tempat itu ketika mereka dilahirkan. Dan itu bukan hanya satu nabi, ada 70 nabi surrah di situ. Ai quti'at suraruhum hina wulidu. Tali pusar mereka dipotong di tempat itu. Ada berapa? Ada 70 nabi. Terus apa maksud Abdullah ibn Umar menukil hadis ini? Ya ada tujuan lah. Apa tujuannya? Ittiba atau iktafa atharul anbiya. Mengikuti jejak atau asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anbiya Shalihin, atau bisa diistilahkan dengan tabarruk. Qala Az-Zurqani bihi syajaratun surra tahtaha sab'una nabiyya. Az-Zarqani berkata, di sana ada sebuah pohon, di bawahnya 70 nabi pernah surrah. Apa maksudnya surrah? Ai wulidu tahtaha faquti'a surruhum biddam. Surrah maksudnya mereka dilahirkan di bawah pohon itu, lalu tali pusar mereka dipotong. Surrah istilahnya, surrah dengan dibaca dhammah. Wa huwa ma taqta'uhu al-qabilatu min surratis sabiyyi kama fi an-nihayah wa ghairiha. Yaitu bagian yang dipotong oleh seorang bidan ketika bayi itu baru lahir, biasanya kan itu dipotong, tali pusarnya itu dipotong, seperti yang dinukil dari kitab An-Nihayah dan juga yang lainnya. Faqaulu Suyuti ay quti'at surratuhum idza wulidu tahtaha majazun sama surratan li'alaqatil mujawarah. Maka perkataan Al-Imam As-Suyuti, yaitu tali pusar mereka dipotong ketika mereka lahir di bawahnya. Nah, ungkapan tersebut adalah majaz, ungkapan kiasan. Ya, jadi surrah itu dikatakan surrah karena memang tali pusar mereka itu dipotong di bawah pohon tersebut. Wa qala Malikun bushiru tahtaha bima yasurruhum
Imam Malik berkata, mereka diberi kabar gembira di bawahnya dengan sesuatu yang membahagiakan mereka. Qala Ibnu Habibin, fahuwa minas surur. Nah, ini bisa dikatakan pengambilan katanya ya. Lafadz surrah. Surrah itu kan bahagia. Arti dari katanya kan bahagia. Surrah. Ay busyiru tahtaha bima yasurruhum. Mereka, para anbiya ini, diberi kabar gembira di bawah pohon tersebut dengan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Qala Ibnu Habibin, fahuwa minas surur. Jadi lafadz surrah ini diambil dari kata as-surur. Apa arti dari surur? Kebahagiaan. Arti dari surur adalah kebahagiaan. Ai tunabba'u tahtaha wahidan ba'da wahidin. Mereka diberi kenabian di bawahnya satu demi satu di bawah pohon tersebut. Fasurru bidzalika wa bihi aqul wa fihi tabarruku bimawadhi'in nabiyyin. Karena mereka diberi kenabian di bawahnya satu demi satu, lalu mereka bergembira karenanya. Dan ini yang kupilih, kata beliau, kata musannif. Wa bihi aqul wa fihi tabarruku bimawadhi'in nabiyyin. Dan di dalam pernyataan tersebut terdapat dalil tentang bertabarruk dari tempat-tempat para nabi. Tempat-tempat para nabi. Wa qala Ibnu Abdul Barri wa fi hadzal hadits dalilun 'ala at-tabarruki bimawadhi'il anbiya'i was-salihin wa maqamatihim wa masakinihim. Wa ila hadza qasada Abdullah Ibnu Umar bi hadithihi hadza wallahu a'lam. Ibnu Abdul Bar berkata, dalam hadis ini terdapat dalil tentang tabarruk dengan tempat-tempat para nabi dan orang-orang soleh, lokasi-lokasi mereka dan tempat tinggal mereka. Ya, dan ini maksud dari sahabat Abdullah Ibnu Umar di dalam hadisnya ketika ada orang turun dan ingin berteduh di bawah pohon tersebut. Siapa ini tadi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Imran Al-Ansari. Allah ya Karim. ثم قال المصنف محافظة الخلفاء الراشدين على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. Berikut adalah perhatian para khulafah Rasyidin dalam menjaga cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam al-Bukhari bi sanadihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ia berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallam khataman min wariqin wa kana fi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak dan cincin itu ada di tangan beliau. Thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin. Setelah beliau wafat, cincin itu berada di tangan Abu Bakar. Thumma kana ba'du fi yadi Umar. Kemudian setelahnya ada di tangan Sayyidina Umar. Thumma kana ba'du fi yadi Utsman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris. Lalu setelahnya cincin tersebut berada di tangan Utsman radhiyallahu taala anhum ardahum hingga akhirnya cincin itu jatuh ke dalam sumur Aris. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Ukiran pada cincin tersebut bertuliskan Muhammad Rasulullah. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin jaa fi riwayatin Nasa'i annahu iltumisa falam yujad. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, dalam riwayat Nasa'i disebutkan bahwa cincin itu dicari namun tidak lagi ditemukan. Wa jaa fi riwayat Ibnu Sa'd annahu kana fi yadi Utsman 6 sinin. Dan dalam riwayat Ibnu Sa'd disebutkan bahwa cincin itu berada di tangan Sayyidina Utsman selama 6 tahun.
Allah. Intaha. Qala al-Aini wa bi'ru Aris hadiqatun biqurbi masjid Quba. Intaha Umdatul Qari. Al-Imam Al-Aini berkata bahwasanya sumur Aris itu adalah sebuah taman yang berada di dekat Masjid Quba. Intaha dari kitab Umdatul Qari. Qultu wa hadhihi al-bi'r sarat ma'rufatan al-yawma bi bi'ril khatam wa huwa khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi saqata fiha ayyama khilafati Uthman wa qad ijtahada 3 ayyamin fi istikhrajihi bi kulli ma wujida وقد اجتهد 3 أيام في استخراجه بكل ما وجد سبيلا فلم يلقه. الله يا كريم. وقد اجتهد 3 أيام في استخراجه بكل ما وجد سبيلا فلم يلقه. Allah. Qultu wa hadhihi al-bi'ru sarat ma'rufatan al-yawma bi bi'ril khatam. Saya berkata, penulis, dan sumur ini hari ini dikenal dengan nama sumur al-khatam, sumur cincin. Wa huwa khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi saqata fiha ayyama khilafati Uthman. Yaitu cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jatuh ke dalamnya pada masa Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wardah. Wa qad ijtahada 3 ayyamin fi istikhrajihi bi kulli ma wajada sabilan falam yalqah. Telah berusaha selama 3 hari untuk mengeluarkannya dengan segala cara yang memungkinkan, namun tidak menemukannya. Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.